mengitikadkan bahwa Tuhan itu ada di aras atau Tuhan itu seperti manusia. Nah, itu salah tauhidnya. Bukti kesalahannya di mana? Ingetin ya, awas, perhatikan. Bukti kesalahannya kalau memang jelas Allah ada di atas, Allah ada di aras, berarti Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anhana abhamana min ulama'i rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari bi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul Mukharam, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Kasirun. Alhamdulillah senantiasa beliau selalu istiqomah membimbing kita, menemani kita dan memberikan suasana keindahan Riyadhul Jannah dalam pengajian ini. Mudah-mudahan beliau kita doakan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para bapak-bapak yang saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pada kesempatan yang mulia ini kita isi dengan kajian-kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya sangat luar biasa ketika kita ngaji satu bab dalam ilmu dan ilmu tersebut dimanfaatkan oleh kita, diberitahukan kepada saudara dan teman kita, maka Allah akan memberikan kepada kita pahala 70 nabi. Jumlah nabi kan berapa? 124.000 nabi. Nah ini 70 nabi, pahalanya di kita ini punya seperti bagi orang yang bertolabul ilmi walaupun ngajinya itu hanya satu bab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini gurunya yang biasa hadir tidak ada, ini kurang enak. kira-kira ada usulan untuk malam ini? Biasanya apa? Barangkali ada unek-unek dalam hati, pengen ini pengen itu, belum terbuka kan? Ya, ada usulan enggak? Belum ada. Boleh, kalau belum ada berarti kita lanjut hancak kemarin, yaitu tauhid ya. Tauhid itu ilmu mengetahui Allah. Ilmu tauhid itu ada 3 kemarin ya. Ada tauhid uluhiyah, nabawiyah ya, dan tauhid asma wa sifat. Hukumnya belajar ilmu tauhid itu fardu alias wajib. Maka kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam wajib mengetahui ilmu tauhid. Faidahnya mengetahui sifat Allah yang sempurna dan mengetahui sifat Rasulullah yang mulia. Faidahnya ya. Hukumnya wajib. Ya, ada wajib tafsil, ada wajib ijmal. Udah kemarin. Terus madhab siapa kita mengetahui ilmu tauhid?
yaitu ngikutin madhab Syekh Abu Mansur Maturidi dan Syekh Abu Hasan Asy'ari. Ingetin ya, kalau ilmu tauhid itu ngikutin ulama, satu Syekh Abu Mansur Maturidi, kedua Syekh Abu Hasan Asy'ari. Itu yang kita ikutin. Sebab ini ulama ahli tauhid. Ulama itu ada ulama ahli tauhid, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli nahu, ada ulama ahli tasyawuf, tuh ya. Ada ulama ahli basoir, banyak. Maka di sini khusus pengen ngikutin ulama yang ulama ini ulama ahli tauhid, namanya Syekh Abu Mansur Maturidi dan Syekh Abu Hasan Asy'ari. Beres. Dan ketahuilah bahwa tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Kemarin beres diceritakan yang namanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang ketiga nih tauhid asma wa sifat. Huwa al-i'tiqadu bi anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un, bahwa wahidun munfaridun bijatihi wa sifatihi wa af'alihi. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'um basir. Surah Asy-Syura. Ketahuilah bahwa mengiktiqadkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sepertinya sesuatu yang ada di sini. Contoh, Allah itu kan zat yang menciptakan, dan ketika ada yang menciptakan pasti ada yang diciptakan. Contoh, ini tisu, sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Ini tisu, ada ya pasti ada yang bikin. Ya, ini apa namanya? Meja. Pak, di mana-mana ada meja pasti ada yang bikin meja. Dan pertanyaannya, beda enggak meja dengan yang bikin meja? Beda. Begitupun juga kita manusia. Ada manusia karena diciptakan oleh Allah. Nah, beda manusia yang diciptakan oleh Allah dengan zat yang menciptakan. Oh, jauh. Tidak bisa disamakan. Makanya tauhid ini harus ngikutin Syekh Abu Mansur Maturidi dan Syekh Abu Hasan Asy'ari. Kalau tidak ngikutin Abu Mansur Maturidi, maka tauhidnya lemah, akan gampang copot dan murtad. Contoh seperti mengiktikadkan bahwa Tuhan itu ada di aras, atau Tuhan itu seperti manusia. Nah, itu salah tauhidnya. Bukti kesalahannya di mana? Ingetin ya, awas, perhatikan. Bukti kesalahannya kalau memang jelas Allah ada di atas, Allah ada di aras, berarti Allah butuh tempat. Benar tak? Yang butuh tempat Allah apa manusia? Manusia kita sebagai jasad, bentuknya ada, berarti butuh tempat. Tapi Allah tidak butuh tempat, maka Allah zatnya tidak disamakan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada orang menyatakan, mengiktikadkan bahwa Allah ada di atas, Allah ada di aras, ya, atau Allah itu seperti bola, itu jadi murtad. Karena tidak sesuai dengan laisa kamitslihi syai'un. Atau tidak ngikutin tauhidnya Imam Syekh Abu Mansur Maturidi dan Syekh Abu Hasan Asy'ari. Laju bagaimana kita supaya merasakan bahwa Allah itu ada? Kan di situ ada rukun iman, rukun Islam, ihsan. Nah, ihsan ini harus diperdalam. Anta abudallah ka'annaka taroh, kan gitu.
menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Karena kita pengen sholat, karena kita diperintahkan, karena kita sujud, karena kita diperintahkan. Ketika kita sujud, kita merasakan bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Wa ilam takun taroh painahu yarok. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah mah melihat kita. Tapi melihatnya Allah itu bukan seperti kita melihat pakai mata. Karena Allah enggak punya mata. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita beda. Ini tauhid ya, awas hati-hati. Jangan sampai disamakan. Karena ada ulamanya Syekh Abu Mansur Maturidi menceritakan bahwa gaibnya Allah itu tidak bisa dibayangkan dengan gaibnya manusia yang tidak kelihatan. Contoh, Pak Pri nggak ada ya, gaib kan? Bisa dibayangkan nggak bentuk Pak Pri? Bisa. Tuh beda dengan Allah. Kalau Allah mah nggak bisa dibayangkan seperti apa. Lalu bagaimana kita meluruskan akidah kita, keimanan kan tadi ihsan ya. Makanya Islam, iman, ihsan. Ihsannya harus diluruskan. Jangan sampai kita ini lemah imannya. Kalau iman kita lemah, maka akan gampang tergoda setan. Melehoi. Aduh, kalau udah melehoi, aduh, ya gampang keusap setan. Iman melehoi, tenaga melehoi, si Udin melehoi, aduh, aduh, kurang ada kekuatan. Selanjutnya kita harus ngikutin ulama madhab tauhid yaitu Syekh Abu Mansur Maturidi dan Syekh Abu Hasan As'ari supaya kita lurus ya. Kalau lurus insya Allah mulus dan selamat dunia akhirat. Inilah tauhid gitu ya. Tauhid asma wa sifat itu seperti apa sih? Asma nama-nama, wasifat sifat-sifat. Jadi ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah ada berapa? 9. Kayak kiu-kiu. 9. Padahal bukan 99 sebenarnya mah. Loba banget. Cuman yang harus kita ketahui, nama yang termasyhur dalam Al-Quran 9. Kalau kita harus mengetahui sampai jumlahnya ratusan mah repot kita tuh. Maka Allah kasih ringan, rukhsah biar manusia gampang menghafalnya. Kalau hafal Asmaul Husna yang 99 dijamin masuk surga. Duh, kira-kira udah pada apa belum? Sama tuh kayak ngomongnya. Jaminannya begitu. Bahkan Allah kasih kelebihan nih. Allah kasih kelebihan dalam kitab hikmah. Kalau kita pengen sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan tercapai, maka sebutlah nama Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Walillahil asmaul husna fad'ulahu. Itu perintahnya. Dengan menyebut nama Allah, walillahi, dan kepada Allah asmaul husna, nama-nama yang bagus. Fad'ulahu, memintalah engkau kepadanya. Jadi nama Allah itu bisa dijadikan senjata. Bisa dijadikan senjata untuk mencapai cita-cita. Orang yang punya cita-cita, tercapai cita-cita akan bahagia. Orang punya cita-cita tidak tercapai cita-cita sengsara. Bisa jadi orang gila, stres nyata. Kenapa? Karena tidak ada jalannya. Kalaupun tahu jalannya harus kita lakukan dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Insya Allah kalau kita berjuang demi mencapai cita-cita, kita akan bahagia. Walaupun tidak sempurna ya. Maka seperti contoh nih, kita pengen terbuka hati,
supaya gampang menerima ilmu, maka asma Allah baca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, atau ya Latif, ya Latif, ya Latif gitu. Itu nama-nama Allah. Ketika nama Allah disebut, Allah senang mendengarkannya. Nama kita disebut senang nggak kira-kira? Pasti. Jangankan masalah ngaji deh. Waktu sekolah ya. Saudara Henry hadir umpama gitu. Saudara Udin hadir. Oh, Udin tuh senang disebutnya. Begitupun juga kita menyebut nama Allah, Allah pasti senang sama kita. Apalagi nyebutnya berterus-terus berulang-ulang, maka Allah akan lebih cinta lagi kepada kita. Sebab ketika kita menyebut sesuatu dengan berulang-ulang, itu tandanya kita cinta kepadanya. Man aksaro sayin aksaru dzikrihi, man ahaba sayan aksaru dzikrihi. Orang yang cinta ke sesuatu pasti akan sering menyebutnya. Contoh gini, waktu muda kan punya kenalan cewek. Oh kesana. Ya waktu muda. Jadi ini suatu contoh ya. Ketika kita kenal sama orang yang kita cintai, ketika ketemu sama teman pasti diceritakan itu. Duh kemarin kita udah COD-an, udah janjian, SMS-an, nanti ketemu di sana gitu. Dari awal cerita sampai ke akhir disebutin. Itu namanya cinta. Masya Allah. Kalau udah cinta mah dah kena ngaji juga diceritakan ngaji kalau udah cinta. Walaupun dalam perjalanan itu banyak duri, karena cinta mah tak terasa. Allah karim. Ngaji udah malam begini karena cinta ngaji tak terasa. Allah. Kesenggol sedikit santun baik. Ya. Karena cinta kepada ngaji. Jadi inti daripada tema di sini tauhid asma, yaitu mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya orang yang hafal asma Allah yang 99 itu bakal dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah nama Allah itu bisa dipakai nama hambanya. Seperti nama Allah apa? Rojak, Latif. Tapi syarat harus diiringi dengan nama Abdu. Kalau nama Allah seperti Abdul Latif, Abdurrahman, boleh tuh. Jangan nama Allah, namanya Allah ikutin. Nama Allah juga pakai Abdu jadi Abdullah. Tuh ya. Syaratnya harus pakai Abdu. Kayaknya kurang sopan nama Allah mah umpama kayak itu. Akhirnya nama malaikat boleh. Jibril, Ridwan tuh ada. Itu boleh nggak apa-apa gitu. Nama Nabi boleh. Itu jadi nama-nama yang mulia diberikan kepada anak kita supaya anak kita jadi mulia. Asal jangan nama setan, awas hati-hati nih. Nama setan, 9 nama setan nih. Jadi anak iblis ini setan. Ceritanya iblis diusir sama Allah, dilemparkan ke negara Sambalah. Ya, negara Sambalah itu di belakang negeri Sam. Nah itu iblis udah dilemparkan, payah, terhina, dilanat, balik lagi dia. Cuman nyari temennya setan. Temennya iblis itu setan ula. Jadi ula itu adalah kawinan daripada iblis. Itu melahirkan telurnya 9. Dinamakan telur setan. Nama pertama setan Jalitun. Awas nih, jangan sampai ada di kita nama Jalitun. Jalitun. Si Jalitun, si Yasmun, nama setan. Setan Jalitun, setan Yasmun, setan Waswas, setan Honas, setan Awar, setan Ambar, Abyad, banyak. Itu nama si Walhan tuh, Walhan ada. Itu nama-nama setan. Jadi
si iblis ini memerintahkan kepada si Jalitun untuk pergi ke tempat pengajian, menggoda orang yang lagi ngaji. Bawa apa? Itu bawa tepung sama bawa korek. Itu. Iya itu. Jadi biar matanya ngantuk, diperlukin tepung. Itu si Jalitun tuh pekerjaannya gitu. Datang ke pengajian, biar matanya merem, diperlukin gitu tuh. Gitu. Makanya dilawan sama kopi. Gitu. Aduh, kopi belum ada temennya ini. Sampai mana tadi? Sebelumnya. Oh, perlukan tepung. Nah, si Akwar nih, si Akwar. Tujuannya apa si Akwar? Ketemu dengan Nabi Musa. Hei Akwar, mau kemana lu? Mau ke pasar. Itu di karung bawa apa? Gitu. Gendong-gendong, bawa karung. Ini mau dagang ke pasar. Dagang apa? Dagang bohong. Dagang kesel, dagang dendam. Setan Akwar. Jadi ternyata ini nama-nama setan ini sudah diadakan oleh iblis, itu dinamakan oleh iblis kepada setan-setan. Makanya waktu turunnya ayat kursi, pada setan itu pada nangis, setan itu pada kabur, setan itu pada kepanasan karena gara-gara turunnya ayat kursi dari Allah Subhanahu wa taala. Peribahasa ayat kursi mah buat ngusir setan. Ya emang ada dulunya begitu, pada takut. Kembali kepada asma Allah ya. Jadi kita ini sebagai hamba Allah selalu memunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Jadi kita afdalu doa alhamdulillah, keutamaan doa yang paling afdol yaitu mengucapkan alhamdulillah. Wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Jangan lupa kalau kita ada keinginan harus memperbanyak baca asmaul husna. Kalau zaman dulu gitu mungkin Pak Ustadz sering dengar ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak, ya Karim, ya Wahab. Itu dari dulu tuh ulama-ulama dulu gitu. Tapi benar-benar menuju kepada kebutuhan. Ya Kafi, ya Goni itu zat yang mencukupi, ya Goni zat yang maha kaya raya. Jadi ingatlah bahwa asma Allah itu sangat manfaat sekali bagi orang yang benar-benar membacanya. Wasifati dan sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang wajib diketahui jumlahnya ada 20. Mustahilnya 20. 20 tambah 20 40. Jaidnya 1. Jadi 41. Yang wajib diketahui seperti biasa wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawa disi. Sampai seperti dulu orang tua sebelum sholat tuh ya, dibaca di pojokan wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawa disi, qiyamu binafsi wahda, niat kudrat irodat, ilmu ayat sam, basur kalam qadiron muridan, aliman hayan samian, basyiron mutakaliman. Mengetahui sifat Allah yang wajibnya belum mustahilnya ya. Mustahil itu kebalikan ya, kebalikan daripada sifat Allah Qadim. Nah nanti dilanjut. Terus jaidnya 1, jadi jumlahnya 41. Terus sifat di Rasul ya. Sifat di Rasul wajibnya ada 4, mustahilnya 4, jaidnya 1. Jadi 4 tambah 4 8 tambah 1
9 tambah 41 50. Jumlah jamleh kewajiban umat Islam, hamba Allah yang menyembah Allah harus tahu sifat Allah dan sifat Nabi supaya kita selamat dunia dan akhirat. Nanti kita bahas satu persatu. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi nyatanya bukan ahli sunnah wal jamaah, jadi ahli sunnah wal gagabah. Buktinya mana? Yaitu itikadnya salah. Gitu. Aduh banyak ya. Ternyata nih ada bocoran lagi nih, sedikit kita ketahui. Ternyata orang-orang yang itikadnya salah itu dia pegangannya bukan 4 Pak Ustadz. Kan kita ahli sunnah wal jamaah 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya dia mah Quran hadis we. Kalau Quran kan harus ditafsirkan. Setelah ditafsirkan baru dipatwakan dan diterjemahkan. Dari Quran langsung terjemah tanpa tafsir bisa jadi sesat, bisa jadi salah. Dikit lagi ya. Udah pada laparin. Ingat ya, kita ini pegangannya ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nanti kita kaji, kita buka ya, dibuka apa artinya ijma qiyas itu ya, supaya lebih paham lagi dan kita tidak tertipu oleh hamba-hamba manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Quran itu jangan langsung dibaca lewat terjemah. Ya. Contoh buki ini. Tabarakallazi biyadihil mulku. Artinya apa coba? Tabarakallazi artinya maha berkah Allah. Biyadihil mulku dengan tangannya. Berarti kalau kita pakai terjemah, tangannya berarti tangan Allah. Allah punya tangan, belegu. Punya itikad Allah punya tangan, salah, sesat, dolalah binar. Oh galak amat. Ya berarti jangan langsung terjemah, harus tafsir dulu. Ada waktu enggak kita ngaji tafsir? Itu. Jadi harus ditafsirkan dulu. Banyak tafsirnya dari Al-Quran. Ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Jamal, tafsir Sawi. Tuh harus ulama itu yang mentafsirkan biar paham. Gitu. Jangan langsung terjemah. Ya lanjut. Banyak dah ya. Seperti contoh wala takul lahuma uf gitu kan. Wala takul lahuma uf. Walakin kaulan karima. Jadi janganlah engkau menjawab dari pertanyaan atau ajakan atau suruhan orang tua dengan kalimat itu kan enggak boleh kan. Itu termasuk akul waliden, durhaka kepada orang tua. Disuruh mama nyuruh baik gitu. Jadi bukan disambut dengan kalimat iya, malah wala takulahu ba'uf itu dinamakan qiyas mubalagah. Jadi seseorang menyatakan itu tidak boleh kepada orang tua karena anaknya bandel, dia menjawab dengan mama nyuruh baik. Itu kan tidak enak ya. Padahal orang tua mah nyuruh itu nyuruh kebaikan, biar suruh sholat, suruh ngaji, suruh ke warung kan gitu ya. Ini mah jadi ngejawab dengan itu termasuk akul walidain, dosa kepada orang tua. Ada yang mentafsirkan itu tidak boleh, kalau mukul mah boleh. Karena mukul nggak ada di Al-Quran. Beleguk dah itu. Ada baik tak. Pola pikir sorangan. Tidak pakai tafsir. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang menyeleweng. Boleh memukul orang tua.
Karena memukul orang tua itu tidak ada ajarannya dari Al-Quran. Beleguk. Itu. Yang ada doang. Iya. Iya. Jadi intinya kita harus pakai ijma dan qiyas. Satu, Al-Quran harus ditafsirkan dulu melalui tafsirnya dari ulama. Kedua, dipatwakan, diterjemahkan. Ketiga, hadis itu jangan langsung dipatwakan, setelah ada hadis disarahkan oleh ulama. Seperti dulu Nabi Muhammad melarang ziarah ya, ziarah ke alam kubur karena lemah. Oh iya, ziarah ke kubur bukan ke alam kubur. Zaman dulu itu waktu lemahnya iman para sahabat, tapi ada hadis lagi membolehkan karena imannya sudah pada kuat. Itu jangan sampai itu ngambil satu sepotong hadis gitu, langsung dipatwakan, diterjemah dulu harusnya. Nah selanjutnya Quran, hadis, ijma qiyas. Nah ijma qiyas nanti kita akan kupas lagi supaya kita lebih paham dan menjadi ahli sunnah wal jamaah yang diakui oleh para ulama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita menceritakan tauhid, mudah-mudahan iman Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat anak cucu kita, murid-murid kita, semua keluarga kita dan keluarga di kampung kita senantiasa nanti ya dunia akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu biha babari wa taysir wa tagligu biha anna babasaro wa taksir wa takunu lana biha waliya wa nasir ya nima mola wa ya niman nasir wa tib quluba alamin basrim alaina wa bisna kubulan bisamahat wa yasir umurina ya maisir wa atina wa bil ismi arsalah bikas bintas salat hajatuna ilaikal kasir hajatuna ilaikal kasir ya Allah hajatuna ilaikal kasir Rabbi ini maglubun pantasir wazbur qabiyamun kasir wajma sambiyamun dasir innaka anta rahmanu muqtadir ikfina ya kafi wa ana abduka mubtakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna sirka lazumun azim wa maulahu yuridu dumanil ibad faqad yada biru kamiladin dolam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada